Salam kerahiman. Hari ini 10 Mei. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 10 Mei kita akan bahas dari diary nomor 378. Kita sama-sama buka bukunya ya, 378. Itu bicara tentang rahmat kerahiman ilahi. Pernah ketika aku sedang berbicara dengan pembimbing rohaniku, aku mendapat suatu penglihatan batin yang lebih cepat daripada kilat. Aku melihat jiwanya berada dalam penderitaan yang berat, seolah-olah dalam sakratul maut. Tidak banyak jiwa disambar Allah dengan api itu. Penderitaan itu muncul dari karya ini. Akan tiba saatnya, karya yang sangat dituntut oleh Allah ini akan terasa sungguh-sungguh hancur total. Dan kemudian Allah akan bertindak dengan kekuatan yang besar yang akan membuktikan karya ini sungguh-sungguh karyanya. Karya ini akan menjadi suatu semarak baru bagi gereja, meskipun sudah lama sekali karya ini dimilikinya. Bahwa Allah itu maha rahim, tak seorang pun dapat menyangkalnya. Tetapi Ia menginginkan agar setiap orang mengetahui hal ini sebelum Ia datang kembali sebagai hakim. Ia ingin jiwa-jiwa mengenal Dia pertama-tama sebagai Raja Kerahiman. Apabila kemenangan ini tiba, kita sudah akan memasuki kehidupan baru, tempat tidak akan ada lagi penderitaan. Tetapi sebelum ini terjadi, jiwamu akan kenyang dengan kepahitan, yakni waktu menyaksikan kehancuran usaha-usahamu. Tetapi kehancuran ini hanyalah semu, sebab apa yang sudah diputuskan Allah tidak akan Ia ubah. Memang kehancuran ini akan semu, tetapi penderitaan itu akan sungguh nyata. Kapan semua ini akan terjadi? Aku tidak tahu. Berapa lama akan berlangsung? Aku tidak tahu. 378 bicara tentang rahmat kerahiman ilahi. Di sana Suster Faustina bercerita, katanya dia lagi ngomong sama Bapak pembimbing rohaninya, yaitu Pastor Sopotsko.
Tapi waktu dia ngobrol sama Pastor Sopoćko, dia melihat satu penglihatan secepat kilat betapa jiwa si Pastor Sopoćko ini ada dalam penderitaan yang hebat, seperti dalam sakratul maut. Penderitaan itu ternyata adalah timbul dari karya ini, karya devosi kerahiman ilahi. Karya yang dituntut Allah ini akan hancur. Jadi penglihatannya Suster Faustina, di satu pihak Pastor Sopoćko menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi karena dia sudah banyak mendengar dari Suster Faustina. Tapi di pihak lain ternyata karya ini akan hancur total. Tapi kemudian Allah bertindak. Satu, dia mau membuktikan bahwa karya ini sungguh-sungguh karya Tuhan, bukan karya manusia, bukan karyanya Pastor Sopoćko, bukan karyanya Suster Faustina. Mau membuktikan bahwa ini benar-benar karya Tuhan. Kedua, karya ini akan jadi semarak gereja, akan menggembirakan gereja. Kenapa ada karya ini? Karena Tuhan ingin semua orang tahu karya ini sebelum dia datang sebagai hakim. Kita tahu ya, ada pengadilan terakhir, ada kedatangan Yesus yang kedua. Nah, Allah ingin karya ini sudah diketahui oleh kita semua, umat manusia, sebelum dia datang sebagai hakim. Dan satu lagi dikatakan, Allah ingin melalui karya ini, kita semua tahu bahwa Allah itu adalah Raja kerahiman. Dan dikatakan di bawahnya, kalau kemenangan ini tiba, artinya waktu itu belum tiba, kita akan memasuki suatu kehidupan yang baru, di mana di dalam kehidupan itu tidak ada lagi penderitaan. Ya, jadi kalau kemenangan ini tiba, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan baru, di mana dalam kehidupan baru itu tidak ada lagi penderitaan. Tapi sebelum itu semua terjadi, pembimbing rohani akan kenyang oleh kepahitan. Bahkan dia ditegur keras oleh tahta suci dan dia banyak menderita penderitaan. Dia juga sedih melihat karya ini hancur total, ya Tuhan bilang. Di situ Faustina juga bilang bahwa kehancuran itu semu. Tapi penderitaan itu nyata. Disebut kehancuran itu semu karena apa yang sudah diputuskan Allah tidak akan Ia ubah. Kita semua ingat ya, kita semua tahu, kita semua imani, percaya bahwa apa yang sudah diputuskan Allah, Ia tidak akan merubahnya. Firman Tuhan banyak yang katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Aku akan mengampunimu. Kerahimanku lebih besar dari dosa-dosamu. Jadi apa yang sudah diputuskan Allah tidak akan Ia ubah. Kehancurannya semu, tapi penderitaannya nyata. Dan waktu diary itu ditulis, itu pada bulan Februari ya, sekitar bulan Februari tahun 1935. Kapan terjadi? Aku nggak tahu. Berapa lama itu berlangsung? Aku juga tidak tahu. Ini termasuk bagian dari sejarah perkembangan devosi kerahiman ilahi. Kita bahas kenyataannya ya, faktanya. Jadi ada dua nubuat. Karya ini akan hancur, tapi kalau kemenangan itu tiba, maka akan ada kehidupan baru dan tidak ada lagi penderitaan. Jadi ada dua nubuat. Sebetulnya di dalam diary ini, Suster Faustina juga melakukan beberapa kali nubuat. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Salah satu yang saya ingat, waktu perang, nanti penjajah itu akan masuk ke biara. Tapi Suster Faustina udah bilang, biaranya nggak bakal apa-apa. Akan aman, akan selamat. Nah, sekarang kita bicara tentang
dua nubuat ini. Tahun 1958, devosi kerahiman ilahi dilarang. Dan resminya keluar surat resmi dari Vatikan, yaitu pada tanggal 6 Maret 1959. Surat resmi dikeluarkan oleh Notificatio Congregasi Suci untuk Ofisi Kudus. Isinya melarang penyebaran devosi kerahiman ilahi yang disebarluaskan oleh Suster Faustina. Jadi devosi ini tahun 1959 dilarang. Karena larangan tersebut, maka gambar-gambar kerahiman yang tadinya sudah ada banyak di gereja-gereja harus disingkirkan. Imam-imam yang tadinya berkhotbah tentang kerahiman ilahi juga harus stop. Bahkan Pastor Sopocko ditegur oleh Tahta Suci dan dia menanggung banyak penderitaan. Melihat hasil karyanya ya, yang dia lakukan hancur total, stop. Nggak boleh lagi berkembang, beredar. Nah, bagaimana sekarang dengan kongregasi Bunda Maria Kerahiman, tempat Suster Faustina sebagai suster di biara tersebut? Susternya bertanya kepada uskup, gimana ini? Karena banyak umat yang datang ke sana berdoa, imam juga bikin misa, setiap minggu ketiga pada bulan dia lakukan misa dan selalu khotbah tentang kerahiman ilahi. Banyak umat datang mempersembahkan persembahan-persembahan. Nah, kalau gambar ini diturunkan, bagaimana dengan umat-umat yang datang mencari Tuhan? Ya. Akhirnya Pak Uskup Agung memutuskan. Jadi di biara tersebut sudah dilakukan semua yang harusnya dilakukan sebagai devosan kerahiman. Penghormatan gambar, novena kerahiman, pesta kerahiman. Dia bikin juga barang-barang rohani yang berkaitan dengan penyebarluasan, pencetakan gambar-gambar, pencetakan doa koronka, disebarluaskan juga koronka ya, disebarluaskan, dan itu semua harus ditarik karena devosi ini sudah dilarang. Susternya bertanya kepada Bapak Uskup dan akhirnya Bapak Uskup Agung Baisak menganjurkan atau menetapkan nggak apa-apa. Gambar itu tetap dipasang, gambar Yesus yang Maha Rahim ya, tetap dipasang sehingga umat siapapun yang datang bisa tetap berdoa di hadapan gambar tersebut dan mohon rahmat yang dibutuhkan. Jadi di tempat lain semuanya diturunkan, ditarik kecuali di Krakow. Kalau kita lihat cerita ini, ternyata nubuat dari Suster Faustina yang pertama, nubuat pertama bahwa karya ini akan dilarang, akan hancur total, terjadi. Vatikan yang memutuskan, yang mengeluarkan surat resmi untuk melarang devosi ini. Selanjutnya ya, kurang lebih 20 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juni 1978, Kongregasi Suci Ajaran Iman menerbitkan lagi Notificatio. Isinya, Kongregasi Suci telah memiliki dokumen asli. Jadi, ini kan diary-nya Faustina, catatan harian Suster Faustina. Dokumen-dokumen asli itu dikumpulkan kembali. Dikumpulkan, dan yang kedua, setelah mempelajari dokumen tersebut, maka larangan yang dikeluarkan pada tahun 1959 sudah tidak mengikat lagi. Jadi sudah nggak ada larangan itu lagi. Dan 1 tahun kemudian, 12 Juli 1979, sesudah mempelajari, jadi awalnya dokumen asli dikumpulkan, dipelajari. Setahun kemudian, setelah semua dokumen aslinya dipelajari, dan ada campur tangan peran dari Kardinal Karol Wojtyla yang kemudian menjadi Bapak Paus Yohanes Paulus II, maka Tahta Suci memutuskan. 1. Menarik kembali larangan yang dikeluarkan pada tahun 1959. Jadi surat yang pernah dikeluarkan itu ditarik kembali. Larangan itu ditarik kembali. Dan yang kedua, tidak ada lagi halangan
apapun untuk melakukan penyebarluasan devosi kepada kerahiman ilahi. Ya. Devosi ini pernah di-ban, dilarang untuk disebarluaskan, tapi 20 tahun kemudian devosi ini boleh disebarkan seluas-luasnya. Bahkan benefitnya yang saya lihat ya, saat ini devosi kerahiman ilahi berkembang dengan kekuatan yang baru. Sesuatu yang udah dilarang sekarang boleh. Itu suatu yang luar biasa. Kedua, orang yang sudah merasakan kerahiman Tuhan, biar dibilang nggak boleh juga, dia tetap di rumah berdoa koronka. Dia menyembah gambar Yesus yang Maha Rahim. Dia berdoa mohon rahmat dari gambar Yesus yang Maha Rahim tersebut. Karena Yesus pernah bilang, melalui gambar ini, aku akan memberikan banyak rahmat yang kau butuhkan. Jadi kerinduan umat tentang devosi kerahiman ilahi ini begitu menggebu-gebu walaupun dilarang. Begitu diperbolehkan, saudara bisa bayangkan langsung meledak, langsung besar. Dan benefitnya apa? Benefitnya sekarang para teolog memperhatikan dengan lebih seksama, dengan lebih meningkat. Artinya mungkin tadinya beberapa teolog saja. Sekarang para teolog itu memberi perhatian yang makin meningkat terhadap devosi ini. Sebetulnya devosi ini bukan baru. Tentang Allah yang Maha Rahim ya, tadi sudah disebutkan, semua sudah tahu. Tapi Tuhan ingin manusia zaman sekarang, zaman kita ini diingatkan kembali bahwa aku Raja Kerahiman. Aku ingin engkau kenal aku, kata Tuhan, sebelum aku datang sebagai hakim. Ya. Kita lihat lagi berarti dengan penyebarluasan devosi kerahiman sekarang hampir di semua gereja ada gambar kerahiman. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di pinggir, ada yang di pojok, ada yang di belakang, ada yang di kapel, ada yang di ruang adorasi, ada yang dipasang di pintu masuk gereja. Jadi sebelum misa jam 8 ya, misa setengah 8 itu ada doa koronka. Banyak, bahkan waktu saya pergi ke luar negeri pun sudah banyak gambar-gambar kerahiman itu dipasang. Bahkan saya pernah cerita ya, uskup di Sabah itu menganjurkan untuk semua pastornya tahu tentang devosi ini. Bahkan gambar kerahiman itu bukan ditempel, tapi dilukis di dinding. Ya, luar biasa penyebarluasannya. Dan kalau kita lihat lagi ke nubuatnya Suster Faustina, sudah mulai digenapi. Ya, jadi nubuat akan hancur sudah terjadi. Sekarang nubuat bahwa kalau kemenangan ini tiba, kita akan memasuki kehidupan baru, di mana tidak akan ada lagi penderitaan. Nubuat ini tampaknya mulai digenapi. Jadi ada benefitnya ya, ada keuntungannya. Seperti yang saya selalu cerita, setiap penderitaan diolah, direnungkan, dihayati, didalami, ada benefit-benefit yang Tuhan mau kasih. Ada manfaat-manfaat yang Tuhan mau kasih. Sedikit aja cerita kenapa sampai devosi ini di-ban, dilarang. Karena Suster Faustina bikin diary ini dengan gayanya dia, gaya anak SD kelas 3. Pada waktu dia sudah meninggal, ada suster yang pendidikannya lebih tinggi yang merasa perlu melengkapi catatan-catatan yang ada. Dengan dilengkapi malah jadi salah artinya dan sehingga akhirnya di-ban, dilarang. Tapi setelah Vatikan mengumpulkan dokumen asli, mempelajari lagi, akhirnya devosi ini diizinkan untuk disebarluaskan kembali. Itu aja hari ini, cukup panjang ya, tapi semoga penjelasan ini menjadi masukan buat kita semua, lebih yakin lagi bahwa devosi kerahiman ilahi adalah Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada Suster Faustina. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Engkau memperkenalkan kami pada devosi ini.
sehingga kami boleh mengenal Engkau, boleh semakin tahu akan firman-firman-Mu, akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu. Semoga kami juga bisa sungguh mengenal Engkau sebagai Allah, Allah yang Maha Rahim, Raja Kerahiman Ilahi. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa menyebar luaskan devosi ini, agar semakin banyak orang mengenal Engkau, semakin banyak orang bisa memperoleh manfaat dari kerahiman-Mu yang tidak terselami. Berkati kami semua Tuhan, agar rencana-Mu terjadi dan semakin banyak orang menikmati, mengalami kerahiman-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.